Saya memulai merencanakan pameran ini sudah cukup lama, sejak tahun 2010. 2010 saya mulai sketsa. Pada waktu itu sudah marak di televisi dan media massa. Masalah korupsi yang melanda negeri ini sudah sedemikian masif. Saya terpikir untuk membuat satu pameran tematis pada waktu itu, yaitu pameran lukisan tentang perlawanan terhadap korupsi. Dari beberapa karya sketsa itu kemudian saya mulai melukis di atas kanvas tahun 2011. Memang saya rencanakan temanya adalah perang terhadap korupsi. Pada waktu itu belum menemukan tema yang pas, pokoknya tentang korupsi aja. Lewat perjalanan waktu kemudian tema itu ketemu, menurut saya bagus, yaitu perang suci melawan korupsi. Pada waktu itu saya ingin menggeser personifikasi daripada koruptor di negeri kita. Sejak dahulu koruptor diidentikan dengan seekor tikus. Saya pun berpikir seperti itu sejak dahulu. Akan tetapi saya lihat koruptor di negeri ini tidak seperti tikus lagi yang kecil dan imut. Kita melihat setiap hari di televisi dan media massa, koruptor begitu gagahnya berjalan dengan pungangnya, mukanya tengadah gitu. Dan kadang-kadang dia bisa mempertunjukkan kekuasaannya di depan hakim atau wartawan atau siapapun, dan mereka dianggap seperti selebritas. Oleh karena itu saya menganggap koruptor tidak lagi seperti seekor tikus, tetapi saya memilihnya celeng sebagai personifikasi koruptor itu. Dalam budaya Jawa ada istilah umpatan yang paling jelek, di antara yang paling jelek adalah celeng. Atau dalam bahasa Indonesia sudah disebutkan ada istilah kalau orang kehilangan akal, maka dia disebut sebagai sedang membabi buta. Atau dalam dunia cerita mistis ada istilah babi ngepet. Kenapa enggak tikus ngepet atau ayam ngepet gitu? Artinya itu memang celeng dalam ranah budaya Jawa khususnya. Itu adalah suatu bentuk penistaan. Saya ingin personifikasi itu ada di dalam, melekat di dalam seorang koruptor. Makanya oleh karena kegeraman itulah, maka saya ingin menggeser pengertian koruptor seperti seekor tikus, tapi dengan seekor celeng. Nah, seperti contoh dari lukisan ini. Ini saya menggambarkan judulnya omnivora, artinya pemakan segalanya. Di dalam lukisan ini saya mencoba mengekspresikan dua ekor celeng sedang memakan sate rumah, sate bangunan, sementara di piringnya itu masih ada bermacam-macam makanan. Semuanya dimakan, dari gedung, mobil, semen, telekomunikasi, semuanya dimakan oleh mereka. Ini judulnya Anoman Storm Fury. Jadi saya ingin
mengetengahkan tokoh-tokoh herois atau kesatria dari dunia pewayangan. Mereka saya munculkan untuk menghancurkan para celeng koruptor itu. Digambarkan Anoman sedang berkelahi dengan tiga ekor celeng. Semuanya dihajar, tetapi ada satu celeng di balik pohon yang lolos dari hajaran sang satria Anoman itu. Lukisan ini judulnya Batara Guru Mengusir Hama Celeng. Ini terinspirasi dari cerita peniup seruling dari Hamelin, yaitu sosok Batara Guru ini sebagai kekuatan adikodrati yang bisa mengusir hama celeng koruptor di negeri ini. Apakah Batara Guru saja yang bisa mengusir korupsi di negeri ini? Ini judulnya Celeng Whisperer, jadi pembisik para koruptor. Biasanya seolah-olah mereka yang mengasih tahu, di sana ada proyek loh, di sana ada proyek. Ini lukisan berjudul Ampyak Perang Rampogan Satria Melawan Celeng, di mana idenya dari wayang rampokan maju perang, tapi saya langsung tak tarungkan dengan kelompok celeng. Jadi laskar satria melawan laskar celeng. Saya akan menceritakan satu lukisan saya, menceritakan bahwa seluruh Nusantara telah dipenuhi oleh celeng koruptor. Di langit Nusantara ada dua orang dewa yang saling bertanya, Semar, mengapa penuh dengan monster? Kemudian Semar balik bertanya kepada Narada, terus kemana para satria itu?